Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aini Fitriana from the 6th semester of English Education Study Program. I will explain about my syllabus that I made. Jadi silabus ini ditujukan untuk sekolah menengah atas atau SMA. Mata pelajarannya bahasa Inggris wajib di kelas 12, semester 2 atau semester genap. Kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, mencukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan diwujudkan dalam semangat belajar, menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Kemudian menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks ilmiah berbentuk factual report sesuai dengan konteks pembelajaran di mata pelajaran di kelas 12. Menangkap makna dalam teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam. Lalu menyusun teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pembelajarnya yaitu teks ilmiah faktual atau faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam, di mana fungsi sosialnya yaitu menguraikan gambaran umum tentang gejala alam, sosial, dan benda-benda buatan manusia secara objektif dan ilmiah. Struktur teksnya yaitu penyebutan jenis atau golongan dari objek yang dipaparkan, kemudian deskripsi objek tersebut, nama, sifat, dan perilaku yang umum ditemukan atau dilihat. Unsur kebahasaan, penyebutan kata benda umum, singular dan plural. Kalimat dengan kata kerja be, have, look, need, bread, dan lain-lain. Dalam simple present tense atau simple past tense jika sudah punah atau tidak ada lagi. Lalu yang terakhir adalah ucapan, tekanan kata, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Topik dari materi pembelajaran ini yaitu benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam. Indikator pencapaian kompetensi mengimplementasikan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi dari teks report. Mengimplementasikan makna dari report teks terkait benda, binatang, atau peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Lalu membuat teks report sederhana terkait benda, binatang, gejala atau peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kegiatan pembelajarannya, siswa membaca, mendengarkan, menonton berbagai macam teks ilmiah faktual tentang benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam. Kemudian siswa memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, maupun format penyampaian atau penulisan teks faktual. Setelah itu siswa belajar membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks atau skimming dengan menentukan jeda pada tempatnya untuk membaca. Lalu siswa berlatih menemukan gagasan utama, informasi tertentu, dan makna kata dalam teks faktual report.
Setelah itu, siswa secara berkelompok menuliskan teks faktual report tentang benda, binatang, dan gejala peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Lalu, secara berpasangan, siswa saling menganalisis teks report teks faktual yang tulis dengan fokus pada fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Kemudian, siswa memperoleh feedback dari guru dan teman tentang hasil analisis yang disampaikan dalam kerja kelompok. Nilainya berupa lisan, tertulis, serta penugasan dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran dan sumber belajar berasal dari buku paket bahasa Inggris kelas 12, cetakan ketiga edisi revisi 2017, buku LKS, serta kamus bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Menganalisis fungsi sosial struktur tes dan unsur kebahasaan pada pernyataan dan pertanyaan tentang keharusan dan responnya sesuai dengan konteks penggunaan. Lalu yang terakhir, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Materi pembelajarannya, teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan. Fungsi sosialnya, menyatakan dan menanyakan keharusan untuk menyarankan dan mengingatkan. Contoh struktur tesnya yaitu you are supposed to hand in your assignment to Jay. She is to meet the principal as soon as possible. Unsur kebahasaannya yaitu kata kerja modal be supposed to, be to. Tata bahasa, ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi. Topiknya berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan keharusan dalam bahasa Inggris, melakukan tindak tutur ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan keharusan dalam bahasa Inggris, dan melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Kegiatan pembelajarannya, siswa mendengarkan dan membaca banyak kalimat dengan ungkapan keharusan dalam berbagai konteks. Lalu siswa menirukan contoh-contoh kalimat dan menyatakan dan menanyakan keharusan. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang menyatakan dan menanyakan keharusan. Lalu, yang terakhir yaitu siswa berusaha menyatakan dan menanyakan keharusan dalam bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. Penilaiannya berupa lisan, tertulis, dan penugasan. Alokasi waktu 4 jam pelajaran. Sumber belajar berasal dari buku paket bahasa Inggris kelas 12, cetakan ketiga edisi revisi 2017, buku LKS, serta menggunakan kamus bahasa Inggris. Lalu materi ketiga, yaitu kompetensi dasarnya mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar, menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional, lalu menangkap makna dalam teks berita sederhana dari koran atau radio atau TV, dan menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian diikuti perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pembelajarannya yaitu teks berita sederhana dari koran, radio, dan TV, di mana fungsi sosialnya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, pemirsa, pendengar tentang berita yang menarik dan layak dengan cara pemberitaan yang mengundang perhatian. Contoh struktur teksnya yaitu kejadian yang menarik menjadi berita. Lalu uraian kejadian, peristiwa, kegiatan secara rinci. Pihak yang terlibat atau terkait, waktu, tempat, dan sebagainya. Penyebutan sumber berita. Komentar, pernyataan, pendapat dari pihak terlibat atau terkait, saksi, pihak berwenang, ahli, dan sebagainya tentang apa yang diberitakan. Unsur kebahasaan, kata dan ungkapan yang menarik perhatian tentang isi berita pada judul atau headline, penghilangan kata-kata fungsional atau gramatikal, kata kerja bantu, dan lain-lain.
Menggunakan kalimat langsung dengan kutipan dan kalimat tidak langsung. Digunakannya kalimat pasif dan juga adverbial dan frasa proporsional tentang waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi, lalu ucapan, tekanan kata, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Topiknya yaitu kejadian, peristiwa, kegiatan yang menarik dan layak menjadi berita. Indikator pencapaian kompetensi mengimplementasikan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks berita. Mengimplementasikan makna dari teks berita dari koran, radio, dan TV dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Lalu membuat teks berita sederhana tentang hal-hal yang sedang ramai dibicarakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai. Kegiatan pembelajarannya yaitu siswa menonton atau membaca atau mendengarkan atau membacakan berbagai macam teks berita sederhana dari koran, radio, dan TV. Kemudian siswa belajar membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks tersebut. Lalu siswa mendengarkan berbagai berita dari TV atau radio atau membaca berbagai berita koran. Setelah itu siswa menggunakan strategi membaca cepat dalam membaca berita. Lalu secara berkelompok membahas berita untuk menemukan informasi tersebut dan menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks berita yang sudah dibaca atau didengarkan atau ditonton. Lalu siswa membahas pemilihan kata dan tata bahasa yang digunakan dalam teks berita. Dan yang terakhir siswa mendapatkan feedback dari guru dan teman tentang hasil analisis tersebut. Penilaian berupa lisan, tertulis, dan penugasan. Alokasi waktu 4 jam pelajaran. Sumber belajar, buku paket bahasa Inggris kelas 12, cetakan ketiga edisi revisi 2017, buku LKS, dan juga kamus bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Lalu menganalisis secara sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang terakhir menangkap makna dalam teks prosedur lisan dan tulisan berbentuk resep. Materi pembelajarannya, teks prosedur lisan dan tulisan berbentuk resep. Fungsi sosial yaitu menguraikan cara membuat makanan langkah demi langkah dalam resep untuk mencapai hasil terbaik secara efisien. Strukturnya yaitu tujuan, bahan, langkah-langkah secara berurut. Unsur kebahasaan, 1. Uraian tindakan dalam simple present tense, biasanya berbentuk kalimat imperatif. 2. Ukuran atau takaran. 3. Adverbia penghubung langkah. 4. Adverbia dan rasa proporsional untuk cara. 5. Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi. Dan yang keenam, ucapan, tekanan kata, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Topiknya cara membuat kue, lauk panganan, dan sebagainya dengan memberikan keteladanan tentang perilaku efisien, ramah lingkungan, dan tanggung jawab. Lalu ada multimedia yaitu berupa foto, gambar, dan membuat tampilan teks lebih menarik. Indikator pencapaian kompetensi mengimplementasikan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks prosedur. Mengimplementasikan makna dari teks prosedur dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Lalu membuat teks prosedur sederhana tentang hal-hal yang siswa sukai dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai. Kegiatan pembelajarannya, siswa membaca atau membacakan atau menonton atau mendengarkan berbagai macam teks prosedur. Lalu siswa mengamati fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks yang dibaca atau dibacakan atau ditonton atau didengar. Lalu secara individu siswa menyalin teks prosedur yang sudah dipilih dan siswa mempublikasikan teks prosedur yang dibuat pada mading kelas. Penilaian berupa lisan, tertulis, dan penugasan. Alokasi waktu pembelajarannya 4 jam pelajaran. Sumbernya berasal dari buku paket bahasa Inggris kelas 12 cetakan ketiga edisi revisi 2017, buku LKS, kamus bahasa Inggris, lalu video YouTube. Yang terakhir, kompetensi dasar, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional.
lalu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lagu serta menangkap pesan dalam lagu. Materi pembelajarannya yaitu lagu. Dengan fungsi sosial menghibur, mengungkapkan perasaan, dan mengajarkan pesan moral. Unsur kebahasaan, satu, kata, ungkapan, dan tata bahasa dalam karya seni berbentuk lagu. Dua, ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi. Lalu yang ketiga, ucapan, tekanan kata, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Topiknya, keteladanan tentang perilaku yang menginspirasi. Indikator pencapaian kompetensi, mengimplementasikan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial lagu yang didengarkan. Mengimplementasikan makna dari lagu yang didengarkan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Dan yang terakhir, menganalisis isi dan makna dari lagu yang sudah didengarkan dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaannya. Kegiatan pembelajarannya, siswa mendengarkan berbagai lagu berbahasa Inggris dan menyalinnya, lalu menirukan pengucapannya dengan menyanyikan sesuai dengan lagu yang didengar. Kemudian siswa membaca teks lagu dengan pengucapan dan tekanan kata yang tepat. Setelah itu siswa menemukan informasi rinci dan kesimpulan dari lagu, lalu berdiskusi dalam kelompok kecil tentang pesan yang terdapat dalam lagu. Kemudian melaporkan hal yang dipelajari dari lagu dan kesulitan dalam menentukan pesan lagu tersebut. Penilaian materi ini berasal dari lisan, tertulis, dan penugasan. Alokasi waktu 4 jam pelajaran. Sumber belajar, buku paket bahasa Inggris kelas 12 cetakan ketiga edisi revisi 2017, buku LKS, kamus bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris, serta video YouTube. That's all for my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.